Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Kembali berjumpa dalam Public Update bersama saya Susi Susani dan saya Yulia Maulini. Adapun updatean hari ini terkait upaya menjaga kerukunan dalam beragama. Yara minta pemerintah Aceh serius tangani isu gereja ilegal di Aceh Singkil. Isu dan perselisihan gereja di Kabupaten Aceh Singkil masih kerap terangkat ke permukaan ya. Ya, baru-baru ini beredar surat Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempertanyakan komitmen pemerintah Aceh dalam menangani masalah itu. Melalui Kesbangpol, Kakan Kemenak, dan FKUB di Aceh Singkil. Dan Ketua Yara, Safaruddin SH, pada Senin 13 September 2021, beliau mendapat laporan bahwa Kemenkumham memberi perhatian serius agar pemerintah Aceh mau menangani masalah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Buktinya pada akhir Juli lalu ya, Kemenkumham mengirim surat khusus kepada para pejabat di Aceh untuk menjelaskan penanganan gereja yang belum mendapatkan izin di Aceh Singkil. Dan dari informasi yang diperoleh, surat itu belum diberikan jawaban oleh para pejabat di Aceh. Dan menurut Safaruddin, pada satu sisi pemerintah Aceh terlihat serius dalam penanganan isu gereja ilegal di Aceh Singkil. Ini bukti dari sikap Gubernur Aceh yang membentuk tim pembinaan dan pengawasan penanganan perselisihan tempat ibadah di Aceh Singkil pada 18 November 2021. Tapi di sisi lain, kita melihat pemerintah Aceh tak serius dalam menangani rumah ibadah di Aceh Singkil, sehingga isunya terus berlarut. SK Tim Penanganan Perselisihan Tempat Ibadah di Aceh Singkil itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh pada tahun 2020, tapi tak ada informasi adanya aksi nyata dari tim tersebut. Safaruddin mengatakan dalam SK itu koordinator tim adalah asisten pemerintah dan keistimewaan Aceh, yang dalam hal ini Dr. Jafar. Ketua tim adalah Kepala Kesbangpol Aceh atau Dr. Andes Mahdi Effendi, dengan pengarah adalah Sekda Aceh. Maka ada 46 nama dalam tim tersebut. Beliau menyarankan agar Gubernur Aceh dan juga DPRA untuk memanggil tim tersebut, terutama koordinator yaitu ketua dan sekretaris tim ya. Gubernur Aceh selaku pihak yang mengeluarkan SK perlu memanggil ketua dan koordinator tim, lalu menyatakan apa yang sudah dikerjakan selama setahun ini dan bagaimana konsep penyelesaian perselisihan yang dapat diterima umat Islam dan Nasrani dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada. Benar. Safaruddin juga menambahkan ya, bukan hanya gubernur, tapi DPRA juga harus memanggil ketua dan koordinator tim. Jangan sampai tim ini hanya duduk manis di kantor, sementara anggaran habis secara percuma ya Kak ya. Safaruddin juga menyarankan ya, kalau ada dari unsur pimpinan tim yang tidak mampu bekerja untuk diganti agar tidak menjadi beban bagi yang lainnya. Dikarenakan kerja tim penyelesaian perselisihan antar umat beragama itu berat ya Kak ya. Ya, kemudian di mana-mana kita lihat tim penyelesaian perselisihan itu mempunyai wawasan tentang advokasi dan mediasi. Koordinator dan ketua tim harus memainkan peran sebagai mediator sehingga diterima semua pihak. Dan pekerjaan tim mediasi ini tentu tidak ringan ya. Mereka harus bekerja mulai dari penyusunan konsep, memetakan keadaan lapangan hingga melakukan dialog dan merumuskannya. Maka kalau ada yang tak mampu ya diganti saja agar tidak merusak citra Aceh yang istimewa di bidang agama. Nah, citra toleransi beragama selalu terusik di Aceh Singkil. Terima kasih, demikian updatean berita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, Yara Official. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk menerima berita terupdate dari Yara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.